Ya, mungkin saudara tahu ya kalau Natal ya biasanya message-nya tentunya ya seputar ya kelahiran Yesus ya. Eh, secara apa ya? Secara manusia Natal mungkin banyak yang mereka merayakannya sebagai festival. Maksudnya sesuatu hari besar ya. Tidak ada kaitannya dengan Christianity. Ya. But this is the reason actually ya. Tanpa ada ini mungkin kita tidak akan ada Natal. That's okay bagi orang yang di luar sana yang memperingatinya, merayakannya sebagai hanya sesuatu yang apa ya, yang berupa festival atau sesuatu hari besar, hari libur ya, sesuatu yang meriah, berkumpul bersama keluarga. That's okay, that's fine. Tapi jangan kita lupa ada satu hal mengapa ini semua terjadi, dan ini tidak akan terjadi jika tidak ada yang satu ini, ya. Nah, karena Natal itu mungkin orang bilang bahwa it's the most wonderful time of the year ya, hari yang paling ditunggu-tunggu dalam sepanjang tahun, terutama kalau kita orang Kristen. Ya, sehingga karena itu begitu luar biasa kita menunggu, tapi yang kita tunggu adalah that day, that moment Natalnya itu ya. Sesuatu yang meriah, sesuatu mungkin kita punya waktu berkumpul bersama keluarga, holiday seasons greeting and something like that. Sehingga seringkali dengan mudah kita lupa the true meaning of Christmas. Ya, arti sesungguhnya mudah lupa. Ya, jadi saya percaya untuk hari ini, mari kita sedikit masuk, kita lihat sebetulnya tentang apa. Nah, He is here. He is here. Mungkin tema yang sudah sering juga kita dengar. Nah, saya akan ajak kita semua saudara hari ini belajar something dari bagian Alkitab ya, yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Ya, tema kita hari ini, He is here. Nah, saudara pasti ingat kalau nggak tahu mungkin sekarang kurang begitu populer, tapi zaman dulu ya, zaman saya waktu kecil itu populer sekali kalau kita bicara Natal itu dulu ya, itu biasanya di rumah-rumah suka dibikin patung ya, patung yang menggambarkan Joseph, Mary and baby Jesus ya, remember ya. Gak tahu apakah saudara masih ada yang punya di rumah. Mungkin tidak terlalu populer sekarang, tapi dulu itu sangat populer. Dan biasanya kalau di satu set ada patung itu ada bayinya di tengah ya. Sebelum tanggal 25 bayinya diumpetin dulu kan. Biasa gitu, begitu tanggal 25 baru ditaruh bayinya. Lalu ada tentunya itu hanya patung, ada Yesus, ada Mary, lalu ada para gembala. Lalu ada 3 tokoh. Ya. Apa itu? Wise men. Orang majus ya, kita sebutnya bahasa Indonesia orang majus. Wise man, kalau Alkitab menyebutnya wise man. Atau magi ya. Nah ini kita akan belajar satu hal tentang 3 orang ini. Walaupun tidak jelas dituliskan di Alkitab bahwa jumlahnya apakah benar 3. Dan siapakah mereka, informasi tentang 3 orang ini sangat sedikit. Ya, tapi saya ajak saudara hari ini kita buka bagian Alkitab kita yang membahas tentang 3 orang ini. Ya. Itu hanya ada di sini saudara. Kalau saudara buka Alkitab saudara, Matius 2 ayat 2 sampai 12. Cukup panjang saya bacakan saudara. So please follow along and you can follow with your own version. Ya, oke, by the way, anyone needs translation, please let us know. Boleh dibantu Asher? Ada yang butuh translation? Ya, Indo to English. Ya, ada lagi? Ya, kalau saudara merasa butuh translation, tolong hubungi salah satu dari Asher. Mereka akan bantu saudara dengan translation device. Oke, so you just want to make sure that setiap kita bisa mengikuti ayat ini. Oke, Matius 2 ayat 2 sampai 12 ya, sudah ada di sini. Oke, saya bacakan saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Now please watch yang ada di merah sama yang di highlight. Dari timur, berarti mereka tidak tinggal dekat situ. Nomor 1, mereka bukan orang setempat. Ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk ngapain saudara? Menyembah. Now stop right there. 1, mereka bilang begini. Ya, kami datang dari timur-timur, di manakah dia, raja orang Yahudi? Wait. Dari mana mereka tahu raja yang lahir? Number 1. Dari mana mereka tahu bahwa itu raja? Mereka bukan orang Yahudi. Dari jauh, nanti saya akan bawa petanya, saya tunjukkan kira-kira berapa jauh perjalanan mereka. Dari mana? Nomor 1, dari mana mereka tahu? Berarti ada sesuatu yang mereka tahu, informasi yang mereka sudah dapat.
Karena mereka sudah bilang di mana yang lahir itu raja. Nah, tentunya raja itu lahir itu bukan seorang raja lahir itu bukan peristiwa yang wow banget gitu loh. Karena ya seorang dilahirkan. Every day ada orang lahir. Every month ada orang lahir, ya. Apakah itu orang biasa, apakah itu raja? Nah, ini mereka tahu persis di mana raja itu dilahirkan, ya. Nah, di mindset kita ini yang datang kan 3 orang toh, betul toh? Walaupun di sini kan gak dibilang. Datanglah 3 orang, ini gak ada toh. Datanglah orang-orang Majus. Oke, but that's okay. Oke, katakanlah mereka bertiga dari jauh datang cari bayi. Now think about it for a moment. Kalau saudara ada di posisi mereka, are you gonna do the same thing? Jauh-jauh datang cari bayi baru lahir. Mungkin kita tidak akan melakukan hal itu. So what's so special about this baby? Sehingga mereka menempuh jarak yang jauh. Ya. Dan mereka datang untuk apa? Dikasih tahu. Kami datang untuk to worship. Oke, kita lanjut dulu ya saudara. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes. Ya, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana raja, di mana Mesias akan dilahirkan? Wait, stop right there. Herodes itu raja setempat. Ya. Nah, di sini saudara akan tahu ini orang 3 ini bukan orang biasa. Tentunya mereka mungkin ilmuwan, mungkin bangsawan. Sering dulu zaman waktu kecil disebut 3 raja. Jadi mungkin mereka raja juga di tempat mereka. Kita nggak tahu karena Alkitab tidak mengatakannya. Mereka datang ke tempat Herodes. Kenapa? Ingat, mereka cuma punya satu clue. Apa itu? Bintang. Mereka ikut itu, mereka tahu ada bintang ini berarti ada raja yang mau lahir. Tapi mereka datang ke tempat Herodes. Karena mungkin mereka berpikir kalau raja lahirnya pasti di istana raja. Dan di daerah itu kita tahu ada seorang raja yang bernama Herodes. He was not a good man as we know. Makanya datangnya ke tempat Herodes tanya, bener gak sih ada raja baru dilahirkan? Nah Herodes pikir, loh mana saya gak tahu, saya ini rajanya. So he was insecure. Gitu. Lalu dikumpulkan ahli-ahli Taurat. What's this? Herodes orang lokal. Tapi mereka gak tahu bahwa ada something terjadi, sesuatu peristiwa besar. Orang yang jauh datang tahu. Ya. Ya, please follow along. Dan bahkan dikatakan nih. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dari mana dia tahu itu Mesias? Berarti setelah dibuka kitab Taurat, bahkan Herodes tahu ini ada Mesias yang lahir. But he missed the Messiah. Nih, dia tahu loh Mesias. Si orang Majus nggak tahu kalau itu Mesias. Dia hanya tahu bahwa bayi itu adalah raja. Herodes tahu itu Mesias. But he missed that. Oke, kita lanjut dulu. Ya, kita akan banyak baca ayat hari ini. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, jadi buka semua kitab Taurat, ketemu di kitab Mika pasal 5 ayat 2. Ternyata ini ketemunya begini. Tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Di sini Herodes insecure. Karena dia, aku rajanya. Kenapa tiba-tiba ada orang lahir yang akan menggembalakan Israel? That is not good for me. Mungkin begitu Herodes berpikir. Dia terancam. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Stop dulu. Jadi mungkin, so what star is that? Apa bintang apa itu? Kenapa orang jauh dari timur lihat, tapi orang yang ada di Yerusalem, mereka nggak lihat bintangnya. Mereka nggak lihat bintangnya, saudara. Ya, lanjut dulu ya, saudara. Ya, ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kelihatannya baik, tapi kita semua tahu bukan itu maksudnya.
Oke, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu, ini tujuannya mereka datang. Sujud menyembah dia. Bukan cuman menyembah, watch this, sujud menyembah. Those are not the same. Sujud menyembah. Ya, oke. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu 3 item, emas, kemenyan, dan mur. Mungkin karena ini diinterpretasikan orang Majus itu 3 orang, karena persembahannya 3 jenis. Ya, we don't know that. 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. So, look up here. Ya, ada sesuatu yang mereka tahu, yang orang-orang Yerusalem tidak tahu, yang orang-orang Israel bahkan tidak tahu. At least the newborn king is a king. Mereka tahu. But wait, mereka bukan orang Yahudi. Karena mereka tahu ini ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Lalu apa hubungannya sama mereka? Mereka bukan orang Yahudi. Kalau katakanlah saudara ada raja di negara lain lahir, apakah saudara tiba-tiba datang ke sana? Aku mau lihat seperti apa rajanya, apa seperti itu? Oh, it has nothing to do with me. Kenapa mereka harus datang? Oke, it's good raja baru lahir. Raja. So that means they know he's not just a king. This king, newborn king is a special king. That means I have to come and see with my eyes. Itu dia. Orang Israel sampai raja wilayah Herodes, they missed the important moment. Tapi orang yang begitu jauh datang, mereka tahu sesuatu. Ya, jadi mereka datang, ya, bukan karena hanya ada bintang. Oh, ini bintang something ya. Mereka udah tahu bintang ini kaitannya sama apa. Mereka sudah tahu. Bukan cuma karena ada orang yang berkata mungkin ya, beberapa teologian yang berkata bahwa oke, mereka itu adalah astronomer, ahli astronomi, ahli astrologi, sehingga mereka tahu benda-benda langit itu maksudnya apa. Begitu ada bintang spesial yang tidak umum, mereka tahu maksudnya apa. Tapi kan gak harus diikutin. Ngerti gak maksudnya saudara? Ya, tidak harus diikutin. Nah, ada fakta menarik, saya akan bawa saudara lihat ini. Nah, ini lihat. Look. Nah, sayang tidak begitu jelas, but that's okay. Dikatakan mereka dari timur, east. Ya, tentunya tidak didetail timur itu sebelah mana. Tapi kalau saudara lihat peta, ini Jerusalem, timurnya ini sini. Nah, most likely dikatakan mereka itu berasal dari daerah Babilonia. Sehingga mereka tahu sesuatu yang berkaitan sama kelahiran Mesias. Kenapa? Saudara ingat di kitab Daniel pasal 9. Daniel adalah kepala orang-orang, tanda kutip, orang-orang berhikmat, orang-orang majusnya zaman itu, ya, wise man-nya saat itu, orang berhikmat di zaman Babilonia. Daniel kan dibuang ke situ toh, saudara ingat ya. Daniel itu jadi kepalanya, ketuanya, ya. Sehingga mungkin ada dokumen-dokumen yang ditinggalkan, yang dipelajari oleh para ahli era itu sesudahnya, ya. Dan kalau saudara buka di kitab Daniel, saudara juga akan tahu Daniel pasal 9 itu ada nubuatan tentang Mesias yang akan dilahirkan sekian ratus tahun ke depan. Sehingga mereka punya clue, mereka punya info. Begitu ada bintang mereka tahu ini pasti ada raja orang Yahudi yang lahir. Nah kita lihat ini berapa jauh, kan gitu kan. Loh, yang pertama, the journey is far. Kenapa mereka mau datang? Perjalanannya jauh, tidak dekat. They came from east. Approximately 1.600 km. Naik pesawat? Enggak. Tidak. Kira-kira naik apa saudara? Naik mobil? Tidak. Naik onta mungkin, naik kuda mungkin. Now, let me ask you one thing. Oke lah, let's say naik onta. Jaraknya segini. Saya tanya, kira-kira berapa lama? Berapa lama nyampainya? Seminggu, 2 minggu, belum nyampe. Sebulan, belum nyampe. 2 bulan, mungkin belum. Ini jauh saudara. Nah, jadi tidak mudah. The journey is far. Ya. Nah, sekali lagi saya selalu ingatkan saudara bahwa pada saat kita melihat Alkitab, kita membaca, tempatkan diri kita di posisi cerita tersebut sehingga kita tahu
Rasanya seperti apa kalau kita ada di sana? Nah kalau saudara yang jadi orang Majus, apakah saudara akan bela-belain datang? Maybe not. Maybe not. It's too far. It's too far. Apalagi selain terlalu jauh. Terlalu lama waktu yang dibutuhkan. Karena jauh. Now this is shocking. Maybe berbulan-bulan, months, up to 2 years. Apa iya sampai lebih dari setahun? Mungkin. Ingat mereka clue-nya apa? Bintang. Bintang itu tidak ada pada saat siang, saudara. Lalu. That's why it takes so long. Karena mungkin pada saat siang justru orang biasanya pada jalan mereka harus stop. Bintangnya nggak kelihatan kalau siang. Mereka cuma bisa jalan malam. Karena bintangnya cuma kelihatan malam. Itu loh. Ya. Dan ini panjang sekali. Dan dari mana ini angka 2 tahun? Saudara tahu ceritanya pada saat Herodes tidak berhasil menemukan anak tersebut. Dia menyuruh apa? Membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Jadi pada saat si orang-orang Majus ini datang, mungkin Yesus sudah nggak bayi lagi. Dia udah bisa jalan mungkin. Ya. Jadi itu tadi yang dipatung itu, yang ada bayi Yesus itu, mungkin itu nggak terlalu akurat. But that's okay. Ya, tangkap maksudnya saudara. Dan Alkitab tadi bilang pada saat mereka masuk ke dalam rumah, house. Udah bukan di kandang, house. They saw the child, not the baby. Remember tadi kita bacakan ayatnya. Mereka melihat anak itu, udah jadi anak-anak, no longer a baby. Udah bertumbuh. Jadi mungkin perjalanannya lama. Gitu. Sekali lagi, tempatkan diri kita di posisi mereka. This is not easy. Apalagi? Nah, ini udah pasti. Karena jauh, karena lama, maka akibatnya mahal dan tidak mudah. Mahal, tidak mudah. Ya. Sekali lagi pertanyaan buat kita. Are we going to do that? Ya. Mungkin tidak. Because it has nothing to do with me. He's just a boy. He's just a baby. Ya. There's nothing so special. He's just a baby. Apalagi? The journey is dangerous. Saudara tahu ini naik kuda, mungkin naik unta, jalan darat, terbuka, jalannya malam. Bagaimana kalau ada penjahat, perampok, ya, segala jenis penjahat sangat mungkin. Ya mungkin mereka rombongan, karena mereka tahu itu berisiko. Mahal, berisiko, jauh, terlalu lama. Apalagi saudara yang bisa kita lihat. Look, they sacrifice many things. Money, time, energy, effort, you name it. For something that they don't understand. Mereka cuma tahu bahwa bintang ini berurusan sama seorang raja yang baru lahir. And that's it. Cuma itu. Informasi yang mereka punya sangat sedikit. Dan ini yang membuat mostly kalau kita berada di posisi mereka, kita nggak mau melakukannya. There's no guarantee that they will surely find the child. Tidak ada jaminan mereka pasti ketemu sama anak itu. Jauh, terlalu mahal, sulit, bahaya, lama. Pasti ketemu? Belum tentu. Belum tentu. Mengikuti bintang. Nah, kenapa kita belajar ini? Kita cari tahu ini sebetulnya siapa ini, orang-orang ini. Orang dari mana, orang macam apa. What's on their mind? Kenapa mereka mau datang? Tiga tema kita, he is here. Kenapa mereka mau datang? Oke, coba kita lihat kira-kira. They have faith about this king. Not just they have faith about this baby. Because that baby is king. Begini saudara. Alkitab mengatakan lahir raja. Perhatikan baik-baik kalimatnya, lahir raja. Jadi Yesus lahir langsung raja. Dia lahir sudah raja. Bukannya orang anak kecil lahir, nanti kalau gede jadi raja. Enggak gitu. Lahir langsung raja. That's what the Bible says. Lahirlah raja. Jadi dia lahir, day one, sudah raja. Meskipun dia masih kecil, belum bisa apa-apa. Perlu bergantung sama orang tuanya. Saudara tahu pada saat bahaya harus dilarikan orang tuanya ke Mesir. Tapi dia sudah raja. Isn't that amazing? So this is not just a baby.
Ini raja yang baru lahir. Masalahnya, gak banyak orang tahu. Gak banyak orang tahu. Their heart are pure. No judgment. Dari mana kita tahu? No judgment. No judgment. Let me explain. Dari mana kita tahu mereka hatinya murni dan tidak ada judgment? Dari ini saudara. Lihat. Yang lahir raja. Pasti di istana toh. Kerajaan. Maka dia datang ke tempat Herodes. Tapi kenyataannya lahirnya bukan di istana. Ternyata hanya di tempat sederhana. Ternyata di tempat yang amat sederhana. Tapi begitu mereka datang, kok kayak gini rajanya? Apa begitu? Kok kayak gini? Harusnya kan di istana. Ya, faktanya begitu mereka menemukan the baby, karena bintang itu berhenti di atas tempat itu, mereka tidak kecewa. Nah, watch this. This is very important. Mereka tidak kecewa. Ah, tahu gitu nggak usah datang jauh-jauh. Rajanya cuman kayak gini, terlalu sederhana. I mean, he doesn't even look like a king. Look at the house. Look at the manger. Look at the room. It's too. Datang mereka menemukan and then they worship. Kalau hati mereka tidak murni, not gonna happen. Tidak akan terjadi. Minimal mereka akan bertanya, benarkah ini raja? Kenapa terlalu sederhana? Kenapa rumahnya begini? Mana pengawalnya? Mana istananya? Mana protokol kerajaannya? Nothing. Just simple child parents. That's it. Apakah mereka, kita salah alamat kali? Mungkin bukan yang ini. Udah deh, gak usah worship. Ya udah deh, udah terlanjur datang. Oke, let's worship. Tapi gak usah bawa apa-apa. Gak usah bawa apa-apa. They understand worship. When they came, they worship him. Oke, udah terlanjur worship. Satu lagi. Mereka bawa something. 3 hal tadi kita udah tahu. Emas, kemenyan, dan mur. Significance. Ada hal tertentu. Emas selalu bicara tentang royalty. Zaman dulu kita tahu segala sesuatu di kerajaan selalu terbuat dari emas. Everything connected to a king must be gold. Emas bicara royalty. Jadi begitu mereka buka yang dikeluarin emas, mereka gak usah ngomong, itu tanda bahwa mereka, I know you are a king. Maka yang dibawa emas, bukan perak bahkan. Bukan, emas yang dibawa. Lalu yang kedua, apa tadi? Kemenyan. So what is that kemenyan? Kamu bawa kemenyan zaman sekarang. Pernah saudara terima kado hadiah dibuka, kok kemenyan? Kalau kita ada orang kasih kemenyan kita what is this kemenyan? I don't even know what it is. Nah, kemenyan, ya, frankincense. So what is that? Kemenyan itu ada kaitannya dengan ibadah. Kalau saudara lihat di Perjanjian Lama, ya, setiap imam masuk ke ruang Maha Kudus melakukan worship, dia selalu bawa yang namanya kemenyan. Ya. Nah, pertanyaannya mereka tahu dari mana, kenapa yang dibawa emas, kemenyan, dan mur? Apakah kebetulan? No, I believe they know something. Dari dokumen, dari semua catatan, dari Taurat yang ditinggalkan, mereka tahu. Ini pasti raja, yuk begitu kita mau bawa, yuk kita bawa apa? Bawa apa? Bawa uang, no, bawa apa? Bawa emas, habis itu apa lagi? Bawa kemenyan. Habis itu bawa mur. Nah ini yang paling aneh, mur. So what is that? Myrrh. Myrrh itu biasanya hanya dipakai untuk funeral. Funeral. Saudara ingat pada saat Yesus mati di salib, ya kan? Ya, dia dikuburkan di kuburan punyanya seorang yang bernama Joseph of Arimathea. Dan Alkitab mencatat dia bawa apa? Myrrh. Ya. Itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya funeral. Jadi ini bicara profetik, yang datang raja, yang datang juga imam, dan bukan cuma itu, yang datang that baby one day he's gonna die. So the amazing thing is, yang tahu Gentiles, bukan orang Yahudi. Dari jauh. Orang Israel, even the king,
Even the priests, Pharisees, they missed that. Ada kelompok lain yang tahu. Yang ini. Ternyata yang tahu bukan cuma orang Majus. Malam itu saat Yesus dilahirkan, ada kelompok yang namanya ini, orang-orang yang di padang. Saudara tahu ceritanya kan, malaikat datang membawa berita. Tapi anehnya yang diberitakan bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, bukan para imam. Tapi tanda kutip mungkin orang yang gak dianggap. Mungkin social outcast. Orang yang secara profesi tidak dianggap. Yang paling remeh. Yang bahkan malam-malam mereka gak pulang ke rumah, tinggal di padang menjaga ternaknya. Tiba-tiba saudara tahu ceritanya, malaikat muncul, beri kabar. Kita baca ya secara cepat. I gotta be quick. Lukas 2 ayat 8-8. Di daerah itu ada gembala-gembala, shepherds ya, yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untukmu. No, untuk siapa? Seluruh bangsa. Aneh kan? Kalau kesukaan besar diberitakan untuk seluruh bangsa, harusnya yang dikasih tahu adalah pemimpin bangsanya. Betul toh? Lah ini yang dikasih tahu. Malah orang yang di padang belantara menjaga ternak. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Christ, Messiah, Tuhan di kota Daud. Ya, lanjut ke ayat 12. Yes. Dan inilah tandanya, dikasih tanda. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera. On that day. Ya, on that day itu ada damai sejahtera di bumi. Ya, Alkitab yang mengatakan. Ya, sekali lagi 14. Kemuliaan bagi Allah di not on this earth, di tempat maha tinggi, and then peace where? Not up there, peace on this earth, ya. Damai sejahtera di bumi bagi siapa? Semua orang? Not for everyone. Look, bagi yang berkenan kepadanya. Bagi yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang lain. Itu kan dikasih kabar toh. And then, apa berikutnya? Respons. Apa respons mereka? Nih. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Malaikatnya nggak bilang instruksi. Oke, kamu aku kasih tahu kabarnya, and then now you go check it out yourself. Nggak gitu kan? Tapi mereka bilang, yuk kita ke Bethlehem melihat apa yang terjadi di sana seperti yang telah diberitahukan. Lalu mereka bukan pelan-pelan, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria Yusuf dan bayi. Nah ini masih bayi. Jadi ini duluan sebetulnya sebelum yang orang Majus tadi. Ya. Bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengar. Semua orang, look, yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepadanya. Kenapa harus para gembala? Now look up here. The first evangelist team. Tim evangelis pertama yang diutus ini ternyata. Look. Dan semua orang memberitahukan. Jadi mereka begitu lihat, mereka pergi beritahukan kepada semua orang. Kenapa? Karena kabar baik. Peace on earth itu harus diberitakan. Gitu loh. Jadi Tuhan tahu di dalam desain mindsetnya Tuhan tahu pada saat yang diberitahu itu gembala-gembala yang mungkin mereka nggak ada kerjaan saat itu, cuman menjaga ternaknya di padang belantara. Begitu mereka kasih tahu kabar itu, mereka akan pergi dan memberitakannya. Tapi kalau yang dikasih tahu orang penting, orang sibuk, ahli Taurat, orang Farisi, mungkin mereka nggak mau melakukannya. Jadi itu berita diberitahukan kepada mereka supaya sampai ke banyak orang. So that's the thing.
Nah, kita lihat. Siapa orang yang tahu, siapa yang miss? Ya. Ya, the shepherds, they knew. The wise men from the east, they knew. Lalu kalau saudara baca lagi lanjutannya, ada 2 orang prophet, Anna and Simeon. Mereka tahu. Tapi juga ada orang yang miss. Yang miss. Di depan mata, but they missed. The Jews. His own people. Kita tahu Yesus datang untuk umatnya, toh, orang Israel. But they missed them. They missed right in front of their face. The scribes, Pharisees, and the religious leaders, even kings, they missed. They missed the important event that night. Jadi maksudnya apa? Jadi malam itu, Juru Selamat hadir in the midst of them. They didn't know. They had no idea. Mereka nggak tahu, saudara. Hanya beberapa orang yang tahu. He is here. He is here. I'll close with this. Ada satu ayat ini, tapi ini bukan tentang Christmas sebetulnya. But I want you to look at this. Matthew 11 verse 11. Ini adalah settingnya, ayat ini adalah ketika para murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus. Ya kan? Lalu Yesus mengatakan ini. Setelah mereka pergi, ya. Dan mereka muridnya Yohanes datang kepada Yesus kan tanya kan, diutus Yohanes tanya, "Guru, apakah engkau are you the Messiah or should we wait for another?" Gitu, ingat ya cerita itu. Lalu mereka pergi, nah after they're gone, ini yang dikatakan Yesus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil, never ya, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." That means what? Setiap orang sampai at that moment, you name it, apakah itu nabi, apakah itu you name it, great prophets, tidak ada yang lebih besar daripada John the Baptist. That means John was the greatest. You name it, among prophets. But John, he never did one single miracle. Gak pernah. Tidak ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. But, watch this is very important. Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saudara tahu artinya apa? Yesus baru saja menyampaikan setiap orang yang lahir, ini yang paling besar, Yohanes Pembaptis. Sebut dari para nabi, tidak ada yang lebih besar. Tapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Now let me explain. This is very important scripture. Very powerful. Saudara ingat, message yang dibawa Yohanes Pembaptis apa? Gini dulu deh. Ya. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar. Para nabi sebelum Yohanes Pembaptis. All those prophets. Siapapun juga yang di Alkitab di Perjanjian Lama. Saudara buka Perjanjian Lama, ya kitab para nabi, Taurat, itu semuanya referring to Jesus. Betul kan? Ya, as a shadow. Ya, as a shadow. Something, but the essence is Jesus. Ya, berarti setiap orang dalam Perjanjian Lama, siapapun dia, itu message-nya one. He is coming. Betul kan? Jesus, he is coming. He is coming. Now watch this. Please don't miss this. Guys, watch this. Don't miss this. I don't want you to miss this one. Alright, look. Setiap nabi dalam Perjanjian Lama message-nya satu. He is coming. He is coming. He is coming. Only John the Baptist, hanya Yohanes Pembaptis yang punya different message. Apa? He is here. John the Baptist. He was the one who introduced Jesus to those people. Dia mengatakan, "Behold the Lamb of God." Remember that story? It was John. Jadi semua orang-orang hebat, itu message-nya cuma He's coming, He's coming, He's coming. But John in his era, dia berkata, He is here. He is here. Makanya Yesus bilang dia lebih besar daripada yang itu. But, watch this. Yang terkecil dalam kerajaan surga. So what is this yang terkecil dalam kerajaan surga? So how many of you are born again? If you are born again, you are part of the kingdom of God. Berarti yang terkecil dalam kerajaan surga. Berarti saudara semua itu part of the kingdom of God. Berarti saudara lebih besar daripada even John the Baptist. Tahu kenapa? Karena sekali lagi, yang Perjanjian Lama, He's coming, He's coming. John the Baptist, He is here. But you, watch this, you can say, He is here.
He is here, inside of you. That's why you're the greatest. Lebih besar daripada you. Yohanes Pembaptis tidak pernah punya experience berkata, He is here. Tidak pernah. Dia hanya bisa berkata, He is here. But you can say, He is here, inside of you. That is your Christmas. One more verse. Zechariah 8:23. Zechariah 8:23. Look. Beginilah firman Tuhan semesta alam pada waktu itu. How many? 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat punca jubah seorang Yahudi. Wait, I'm not a Jew. Mungkin kita berpikir begitu, but you are spiritual Jew. Engkau adalah Israel rohani. Pada saat engkau lahir baru, that's who you are. Akan memegang punca jubah seorang. Jadi 10 banding 1. Dan berkata, I want to go with you. I want to go with you. Why? Because I know, I've seen, I heard that God is with you. So get ready. 10 people will come to you and hold your hands. I want to follow you. Because I've seen, I've heard, because I know there is God in you. At that moment, when that thing happens. Ketika hal itu terjadi, not if, but when it happens. And now you can say, God is here. Not only God is with me, but God is